Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada malam yang sangat berbahagia ini kita dapat menunaikan salah satu daripada program yang ada di Madrasah Ar-Raufiyah Jenggi Utara, Desa Jenggi Utara, Kecamatan Montong Gading, dengan harapan kita mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan dan yang belum juga kita laksanakan, mudah-mudahan Allah selalu mengabulkannya. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita juga mudah-mudahan beliau mengakui kita semua menjadi umatnya yang setia dan sejati, dan juga mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin muslimat, utamanya kepada santri santriwati Madrasah Ar-Rauf, Pondok Pesantren Ar-Raufiyah yang saya hormati, pada kesempatan ini akan kita bicarakan tentang yang sedang kita laksanakan, yaitu ibadah Ramadan, di mana Ramadan, puasa Ramadan itu adalah merupakan salah satu daripada perbuatan yang menghapuskan semua kesalahan, kekhilafan yang pernah kita laksanakan tahun sebelumnya, yang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan wa minal jumu'ati ilal jumu'ati wa minas salati ila salat kafaratun lima bainahuma liman ijtanabatil kabair. Dosa yang pernah kita laksanakan dari Ramadan yang lalu, jarak antara Ramadan tahun dulu dengan tahun ini, kemudian dosa yang kita laksanakan dari Jumat yang dulu sampai dengan Jumat hari berikutnya, begitu juga perbuatan dosa yang pernah kita laksanakan dari jarak satu sholat fardu dengan sholat fardu berikutnya, akan terhapuskan semua itu bagi orang yang bisa menjauhkan diri, memelihara diri daripada semua dosa besar. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita akan menghapuskan semua kesalahan, kekeliruan yang pernah kita laksanakan pada setahun yang sudah lalu. Amin ya rabbal alamin. Karena Ramadan ini adalah termasuk salah satu daripada rukun Islam, di mana Ramadan itu, puasa Ramadan itu berhukum wajib kepada setiap orang Islam yang baligh, berakal, lagi sunyi daripada haid dan nifas. Ramadan kalau diingkari oleh kewajiban Ramadan kalau diingkari oleh setiap orang muslim, maka orang itu adalah dikafirkan oleh agama kita. Siapapun orang Islam yang menganggap dirinya beriman, menganggap dirinya Islam, tetapi dia mengingkari tentang hukum yang wajib seperti puasa Ramadan, sholat 5 waktu, menunaikan zakat, maupun merubah hukum yang memang
berhukum haram menjadi halal, seperti merubah hukum zina dari haram kepada halal, merubah hukum riba dari haram kepada halal, maka semua itu adalah dikafirkan oleh agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dengan harapan kita, puasa Ramadan ini mudah-mudahan kita terpelihara, terjauhkan dan terhindar daripada semua dosa besar, sehingga perbuatan salah, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan akan bisa kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang telah saya ungkapkan tadi. Para santri, santriwati Pompes Ar-Raudiyah yang saya hormati, puasa Ramadan sebagai sebuah penghapus daripada kejahatan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Tetapi bagi siapa? Di samping dari orang-orang yang bisa menghindarkan diri daripada dosa besar, yaitu bagi orang yang mengerjakan Ramadan dengan sesuai tuntunan agama kita. Karena di dalam puasa Ramadan itu ada syarat, ada sunat, dan ada hal-hal yang membatalkan. Salah satu daripada rumus Ramadan itu adalah syarat. Oleh karena itu dalam sebuah ungkapan ulama mengatakan, wa syurita li fardhihi as-saumi, disyaratkan bagi puasa fardu. Ini nama puasa fardu, sebutannya puasa fardu. Apakah fardunya dari puasa fardu Ramadan, atau puasa fardu nazar, atau puasa fardu kifarat, atau puasa istisqa, tapi dengan catatan supaya diperintahkan istisqa itu oleh pemerintah, itu berhukum wajib. Setiap puasa yang berhukum wajib maka disyaratkan tabyidun niyati lailan, memasang niat di waktu malam. Memasang niat di waktu malam. Mana yang dimaksud dengan waktu malam? Oleh ulama menjelaskan aima baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri. Yang disebut dengan malam di sini adalah jarak waktu yang ada antara jarak tenggelamnya matahari dan terbitnya tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar. Itu disebut dengan waktu malam. Di saat kapanpun asalkan yang namanya waktu malam, tempat kita memasang niat, maka niat itu jadi sesuai dengan syaratnya. Baik di awal malamnya, di pertengahannya, ataupun di akhirnya. Itu hukumnya wajib. Memasang niat di waktu malam. Ini menurut kaul yang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat. Baik pada awal malam, di pertengahan malam, ataupun di akhir malam. Asalkan kita memasang niat di waktu malam itu, maka sah untuk ibadah Ramadan atau puasa yang berstatus wajib. Tetapi oleh Muqabilul Mu'tamad mengatakan tidak boleh memasang niat kalau belum pertengahan malam. Seliwat daripada pertengahan malam baru kanggo ya pasang niat Ramadan. Mengapa? Alasannya karena lebih dekat untuk menjalankan ibadah langsung, yaitu Ramadannya. Sehingga kalau belum liwat dari bagi dua malam itu, pertengahan malam itu, menurut Muqabilul Mu'tamad, maka niat itu tidak sah diwujudkan. Ini menurut Muqabilul Mu'tamad. Oleh karena itu, dalam dua pendapat ini, Mu'tamad mengatakan boleh kita memasang niat
asalkan di waktu malam, baik di awalnya malam, di pertengahannya ataupun di akhirnya, tetap sah. Tapi Muqabilul Mu'tamad mengatakan tidak sah memasang niat sebelum lewat bagi 2 malam. Oleh karena itu seyogianya bagi kita yang memasang niat supaya keluar daripada perkhilafan ulama, paling bagus tahu pasang niat adalah setelah lewat bagi 2 malam. Li'annahu qaribun li'ibadah, katanya ulama, alasan Muqabilul Mu'tamad karena itu waktu yang lebih dekat untuk menjalankan ibadah. Nah, kemudian mengapa kita boleh memasang niat sebelum bertepatan dengan pelaksanaannya, sementara yang dikatakan niat itu adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, menuju satu perbuatan yang disertai langsung dengan melaksanakannya. Itu yang disebut dengan niat atau tarif atau definisi daripada niat. Sementara dalam ibadah Ramadan kita boleh memasang niat sebelum terjadi terbit matahari atau sebelum siang hari. Oleh ulama mengatakan karena mengintip terbitnya fajar itu sangat sulit bagi orang yang puasa, sehingga diistisnakan, dikecualikan dalam hal ini boleh memasang niat walaupun tidak langsung pelaksanaan pada detik itu atau pada menit itu. Inilah alasan ulama yang mengatakan wajib memasang niat di waktu malam. Tidak seperti memasang niat ketika kita melaksanakan sholat, begitu kita usolli fardal maghribi salasa rakaatin, begitu langsung takbiratul ihram, itu namanya muqaranah. Tetapi kalau dalam hal ibadah puasa tidak wajib muqaranah antara pelaksanaannya dengan niatnya.